bagian yang sedang perluasan di depan masjid ini akan ada perluasan. Insya Allah Kamis depan itu sudah bisa dibuka, sehingga nanti bagian yang sudah dicor bisa diberikan alas untuk diduduki, sehingga insya Allah bisa lebih banyak menampung nanti untuk masuk dan diberikan fasilitas untuk bisa melihat barangkali layar yang tersambung dari sini. Ya, mudah-mudahan setidaknya teman-teman yang di luar suaranya bisa terdengar. Kemudian juga itu akan kembali kepada niat masing-masing insya Allah. Jika niatnya kemudian dikhususkan untuk mendekat kepada Allah dengan segala keikhlasannya, maka jangankan Anda bisa datang dan bahkan hadir di tempat ini, walaupun Anda sudah berangkat kemudian terhalang di jalan sehingga tidak sampai ke sini, maka langsung bahasa Al-Qur'annya pahalanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan Anda yang telah tiba di lingkungan ini, sekalipun tidak hadir barangkali langsung di ruangan masjidnya, tapi bisa mendengar suara ini dan menatap mungkin di layarnya, maka saya dengan izin Allah bisa menyampaikan berita gembira kepada Anda. Di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu Allah sampaikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berusaha untuk berhijrah, berubah lebih baik karena Allah, kemudian setelah itu dia masih punya kesempatan untuk beraktivitas. Jadi dia berusaha merubah dirinya lebih baik lagi. Kemudian setelah itu dia mendapatkan perubahan-perubahan. Bagaimana jalan untuk berubah itu? Tidak ada yang lain kecuali menghadiri majlis ilmu. Karena itulah hal pertama yang disampaikan oleh Nabi ketika beliau diberikan risalah adalah membuka majlis ilmu yang di tempat wakaf atau tempat kemudian seorang anak muda usia 17 tahun namanya Arqam bin Abi Arqam, konon masuk Islam yang ke-17, dia mewakafkan rumahnya untuk tempat taklim pertama Nabi di wilayah Bukit Sofa yang nanti kelak dikenal dengan Darul Arqam. Darul Arqam, 40 orang ada di situ pertama kali belajar dan dikenal nanti dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Maka kemudian teman-teman sekalian, para ulama di situ memprioritaskan majlis ilmu untuk dasar perubahan. Jadi kalau Anda ingin berubah, lebih mengenal Allah lebih dekat, ibadah lebih khusyuk, bagaimana mendapatkannya? Pergi ke majlis ilmu, dapatkan ilmunya, dari situ jadikan patokan untuk berubah. Karena itulah kemudian turun ayat Quran surah yang ke-58 ayat ke-11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan kepadamu pergi ke majlis ilmu maksudnya, luaskan. Pernah ada seorang berbuat maksiat sampai membunuh 100 orang. Ketika dia akan bertobat, berubah, mendekat kepada Allah, hijrah dia, kemana ditunjukkan? Ke majlis ilmu. Dan di pertengahan kemudian dia wafat sebelum sampai. Di jalan dia bertobat kepada Allah, dia ingin kemudian berubah dan wafat di tengah jalan. Maka ketika wafat itulah tobatnya diterima, kemudian dia punya amalan melangkah ke majlis ilmu, diterima amalannya. Maka perhatikan ayatnya ketika Allah menggambarkan situasi untuk umat di kemudian hari. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Kalau dia masih hidup belum wafat setelah di majlis ilmu itu, maka Allah akan buka lembaran kehidupan yang baru. Satu, dia akan memberikan ketenangan, kedamaian pada para penuntut ilmu itu. Jadi kalau Anda berubah lebih baik, nanti ketika Anda beramal, sedang sekarang rajin sholat, rajin baca Quran, itu yang Allah pertama berikan bukan dunia, tapi ketenangan hati dulu. Lebih tenang hatinya, lebih nyaman. Setelah itu baru muraghaman katsirah, baru diberikan tuh yang dianggap hilang, yang dianggap rugi, diberikan. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Itu yang dialami kemudian oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi yang paling menarik, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang kemudian berangkat keluar dari pintu rumahnya, ingin dia berubah, baru keluar, belum sampai ke tujuan, wafat kemudian, maka dengan keikhlasan niatnya itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya langsung dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia belum sampai. Maka saya berhusnuzan kepada Allah bagi Anda yang hadir di sekitaran ini. Demi Allah saya katakan berita gembiranya dari Al-Quran, yang belum sampai saja, terjebak kemacetan, gak sampai dia niat, ikhlas, dituliskan pahalanya. Apalagi Anda yang hadir sekarang di sekitaran ini. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Yang oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menjelaskan dalam pembahasan yang pertama, Al-Babul Awwal, ya, Fadlul Ilmi wal Ulama, awas, wat ta'allum wat ta'lim. Apa keutamaannya? Beliau menukil riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di paragraf yang kedua, baris yang pertama, sebelah kanan, agak pertengahan ke bawah kitabnya. Kata beliau, lihat,
An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan ayahandanya, kedua orang tuanya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Keutamaan majlis ilmu itu ketika Anda hadir di majlis ilmu, maka langsung diberikan oleh Allah 700 pahala kali lipat, langsung seketika. 700. Kalau tempatnya di masjid digandakan lagi 25. Jadi baru sampai 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau Anda niatkan untuk kemudian belajar menuntut ilmu, maka dituliskan bukan 25, 700. Setiap 700 itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa baina darajataini, antara satu keduanya khamsumi'ati sanah, 500 tahun. Di satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Dituliskan 700 dan terus diberikan sesuai kadar keikhlasannya sampai dia selesai menuntut ilmunya. Berapa yang didapatkan itu? Ya, itu sangat luar biasa. Kalau pahala itu urusan akhirat bukan dunia. Ya, kalau ingin cepat lihat meninggal aja dulu. Ya. Nah, itu kalau kita sampai ajalnya. Kalau tidak ya mustahil untuk bisa mendapati itu. Paham ya? Jadi bersabar. Insya Allah setiap amalan yang kuat maka akan melekat ujian di dalamnya. Ujian itulah yang didesain oleh Allah untuk meningkatkan pahala kita insya Allah. Ya. Kalau masih ada tempat silakan duduk. Ya. Kalau memang diharuskan Anda harus masuk, saya keluar juga tidak ada masalah. Ya, yang penting Anda nyaman insya Allah. Baik.